Laboratorium Simulasi Proses. Kali ini kita akan mengikuti video demonstrasi praktikum modul dengan judul Basic Process Control, Level Control menggunakan simulator SimView. Selamat mengikuti. Pada praktikum ini kita akan menggunakan simulator SimView namanya, di mana simulator SimView ini merupakan simulator yang dilengkapi dengan latihan-latihan untuk sistem dinamik, kontrol, dan sinyal proses yang merupakan keluaran dari teknik LabVIEW. Pada simulator ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah PC atau laptop. Tentu saja kita membutuhkan PC untuk praktikum dengan menggunakan simulator SimView ini. Kemudian yang kedua, kita harus menginstal juga LabVIEW Runtime Engine 2017 yang file installannya sudah saya sediakan ya, nanti bisa di-download. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi SimView sendiri, di mana SimView ini menyediakan beberapa aplikasi simulator yang dapat diunduh secara gratis, di mana pada praktikum simulasi proses ini kita bisa memanfaatkan dalam dua modul, yaitu untuk level kontrol dan temperatur kontrol pada periode kedua nanti. Untuk aplikasi ini sendiri sudah saya siapkan linknya agar mudah di-download oleh praktikan. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama mengetahui sistem pengendalian proses dengan level kontrol secara simulasi menggunakan simulator SimView, dan yang kedua adalah untuk menganalisa sistem pengendalian proses yang aman dan ekonomis. Oke, untuk memulai menggunakan simulator SimView ini, kita bisa meletakkan shortcut dari aplikasi ini di desktop PC kita masing-masing ya. Nah, ini sudah saya letakkan di desktop saya. Kemudian kalau untuk membukanya kita cukup double klik dari shortcut ini. Nah, kemudian kita akan masuk di simulatornya. Ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali membuka simulator ini. Kita bisa melihat di sini. Di sini bisa terbaca grafik. Pada masing-masing grafik ini ada 3 grafik ya. Nah, di masing-masing grafik ini simulasi sudah berjalan. Artinya ketika kita pertama kali membuka simulator, maka simulasinya secara otomatis langsung berjalan sesuai dengan default pengaturannya. Nah, untuk menghentikannya kita bisa klik pause di sini ya. Nah, maka simulasi akan terhenti. Kemudian untuk memulai dari awal supaya kita bisa mengambil datanya dari awal sesuai dengan setting atau pengaturan yang kita masukkan nantinya, maka kita bisa clear chart ya semua di semua grafik. Caranya bagaimana? Caranya klik kanan pada grafik yang mau kita kosongkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada option clear chart. Kita pilih clear chart. Oke. Nah, sekarang sudah kosong ya. Untuk grafik 1 sudah kosong, maka kita bisa mengosongkan untuk grafik yang lain dengan cara yang sama. Oke, sudah. Jadi pada proses yang akan kita simulasikan ini, kita bisa melihat DPID-nya di sini ya. Jadi ini ada wood chip yang akan dimasukkan ke dalam fleece tank menggunakan feed screw. Kemudian melalui belt conveyor akan masuk ke dalam fleece tank. Ketinggian di dalam tangki, ketinggian wood chip di dalam tangki merupakan variabel yang dikendalikan agar sesuai dengan set point. Nah, di sini kita akan mensimulasikan 3 jenis, yaitu tanpa menggunakan controller, kemudian menggunakan controller manual, dan menggunakan controller mode otomatis seperti itu ya.
Kemudian yang akan kita manipulasi adalah nilai dari inlet screw ini. Jadi dalam nilai U dalam persen ini yang akan kita manipulasi supaya ketinggian di dalam tangki ini sesuai dengan set point yang kita inginkan, seperti itu. Nah, di dalam sistem ini juga ada disturbance-nya. Disturbance-nya berupa fluid aliran keluar dari tangki fish tank. Jadi nilai F out ya dalam kilogram per menit ini yang merupakan disturbance-nya. Bagaimana controller dapat mengontrol level di dalam fish tank agar sesuai dengan set point. Itu yang akan kita pelajari atau yang akan kita praktekkan ke depannya. Ada beberapa grafik ya yang bisa dibaca. Ada grafik yang pertama yang sebelah kiri ini menunjukkan nilai U atau inlet screw dalam persen. Sedangkan grafik yang kedua ini adalah grafik yang mengukur ketinggian bucip di dalam tangki ya, nilai H ini dalam satuan meter. Sedangkan grafik yang ketiga ini adalah grafik nilai F out dalam satuan kilogram per menit. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa nilai T yang terbaca di sini itu bukan nilai T yang sebenarnya. Jadi nilai waktu aktualnya dapat kita ukur dengan menggunakan stopwatch. Jadi dalam praktikum menggunakan simulator Symbio ini, pada level kontrol kita menggunakan 3 mode. Yang pertama adalah dengan tanpa menggunakan controller. Yang kedua adalah menggunakan controller secara manual ya, dan yang ketiga adalah controller mode otomatis. Nah, untuk yang pertama tanpa menggunakan controller, jadi di sini kita nanti tidak akan menggunakan controller baik itu manual maupun otomatis. Jadi pengaturan level itu berdasarkan pengaturan nilai U atau inlet screw ini kita atur konstan ya. Inlet screw-nya kita atur konstan. Nah, nanti kita amati bagaimana respon sistem terhadap ketinggian dari bucip yang ada di fish tank ya. Tanpa controller, jadi kita akan mengatur dulu ya sebelum pengambilan data dengan atau kita mensimulasikan, kita atur dulu time parameternya. Jadi di sini kita buka untuk time parameter yang ada di sini ya. Jadi ini masih tertutup ya karena tidak bisa diklik ya. Bagaimana caranya mengaktifkannya? Kita klik tombol stop, tombol stopnya kita klik, kemudian kita klik running yang ada di sini ya. Nah, kemudian aktifkan lagi tombol stopnya. Nah, maka simulation speed faktornya bisa kita atur. Jadi simulation speed factor ini adalah untuk mengatur kecepatan pengambilan data gitu ya. Kita ubah menjadi 10 saja biar kita bisa lebih mudah untuk mengamatinya dan data yang kita peroleh juga tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian kalau sudah kita aktifkan kembali tanda panahnya, diklik run. Oke, nah sudah terkunci ya. Kalau sudah kita lanjutkan. Oke, kalau tadi kita sudah mengatur simulation speed factor. Nah, selanjutnya kita akan mengatur set point, ketinggian set point pada fish tank. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah, kita bisa memasukkan nilai set point-nya dengan klik di kotak yang ini ya. Di kotak ini kita klik, nah bisa diganti angkanya. Misalkan kita mau set point-nya itu pada 12 meter, maka kita bisa mengetik ya angka 12 di sini. Nah, sudah berubah ya, tanda panahnya ini akan mengarah di angka 12. Oke, kemudian setelah itu kita akan mengatur flow rate keluaran tangki ya. Flow rate keluaran tangki.
kita bisa mengaturnya di sini, yang di bawah. Yang kotak yang di bawah ini kita bisa mengganti sesuai dengan variabel yang diberikan. Misalkan mau mengganti dengan fluidnya 1600 kg per menit, maka kita tinggal menuliskan di sini 1600. Nah, angka tanda panah akan menunjukkan pada angka 1600. Kemudian kita akan mengatur nilai manipulated variable. Ya, manipulated variable di sini adalah U, ya, U dalam mesin ini. Bagaimana cara kita mengaturnya? Nah, kalau pada mode tanpa controller ini, kita akan membuat nilai U-nya konstan. Jadi caranya sama, memasukkan nilainya di kotak yang ini, ya, yang kontrol parameter, kemudian di kotak yang U main persen ini, ya. Nah, tinggal mengganti sesuai dengan nilai U yang ditetapkan. Kemudian untuk nilai TF atau filter time constant ada di measurement parameter. Jadi di measurement parameter ini ada beberapa nilai. Ketinggian maksimalnya 100%-nya adalah 15, ya. Di sini kita tidak perlu mengubah ini, ya. Kita sudah mengikuti default saja. Kemudian ketinggian minimalnya adalah 0, ya, sama, ya. Di sini sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan pengaturan kita. Kemudian di sini ada sensor gain, kemudian ada TF. Nah, TF ini kita atur nilainya 20 sekon, sudah sama, ya. Kemudian di sini ada amplitudo untuk mengatur amplitudenya berapa. Nanti kita gunakan pada mode yang lain. Nah, untuk mengoperasikan pada mode tanpa controller ini, kita mengarahkan tuas, ya. Di sini ada pilihannya auto dan man. Nah, kita arahkan ke manual ke arah sini, ya, ke arah manual, karena untuk tanpa controller kita tidak menggunakan otomatis, jadi kita mengarahkannya ke manual. Cuman perbedaannya dengan mode manual, di sini pada mode tanpa controller nilai U-nya yang kita buat konstan, ya, 45%, seperti itu. Nah, setelah kita mengatur segala sesuatunya untuk mode ini, maka kita bisa menjalankan simulasinya. Bagaimana menjalankan simulasinya? Kita tinggal klik continue, ya. Klik continue ini, maka secara otomatis simulasi akan berjalan, ya. Nah, amati ketinggian dalam tangki selama kita tentukan waktunya, ya, selama 1 menit. Silahkan diaktifkan stopwatch-nya ketika mulai mengklik continue tadi. Nah, selama 1 menit kita lihat ketinggian di dalam tangki itu seberapa, kita amati, kemudian juga diamati kontrol errornya. Jadi kontrol error ini menunjukkan perbedaan ketinggian yang terbaca di flush tank dengan ketinggian set point-nya. Seperti itu, ya. Nah, setelah 1 menit, silakan diklik pause, ya. Kemudian bisa diteruskan dengan variabel F out yang lain. Jadi kalau tadi ini saya mengaturnya F out-nya 1600. Nah, nanti bisa divariasikan sesuai dengan variabel yang diberikan oleh dosen pengampu. Yang perlu diamati pada mode tanpa controller ini, apakah dengan kita setting persen U 45% ini, apakah bisa mengontrol ketinggian set point sesuai dengan yang ditentukan, ya. Dan hal ini mungkin nanti disesuaikan dengan set point yang ditentukan, ya. Apakah mode tanpa controller ini bisa menjaga set point ketinggian dalam tangki tetap sesuai dengan set point atau tidak. Apalagi nanti jika nilai F out-nya divariasikan. Nah, ada disturbance-nya di situ, ya.
Coba diamati respon ketinggiannya seperti apa. Untuk menyimpan data, jadi kalau kita sudah melakukan simulasi pada satu mode tertentu gitu ya, kemudian sudah kita dapatkan datanya, nah kita bisa menyimpannya. Ini grafiknya harusnya sudah penuh ya. Dari grafik ini kita bisa menyimpannya. Caranya seperti apa? Klik kanan pada grafik yang kita tuju, kemudian kita ekspor. Kita pilih ekspor data to Excel. Nah, di sini. Nah, maka data-data yang tergambar di grafik ini akan berubah menjadi data dalam format Excel, gitu ya. Nah, ini sudah kebuka di saya untuk datanya. Nah, seperti ini kita bisa mengolah data tersebut supaya kita bisa membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian hal yang sama juga bisa dilakukan pada variabel-variabel atau pada grafik-grafik yang lainnya. Karena grafiknya berbeda, maka datanya juga berbeda. Nah, itu tadi adalah prosedur untuk jadi kalau tadi misalkan kita ubah nilai FOUT-nya, otomatis pada mode manual ya, otomatis ini akan berubah ya, ketinggian yang terbaca di dalam tangki akan berubah. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya untuk mengatur persen U ini supaya nilai ketinggiannya itu mendekati atau sesuai dengan set point dengan kontrol errornya 0,1 meter. Nah, caranya seperti apa? Yang kita ubah saja. Di ini tadi saya pause. Kemudian kalau kita ubah, misalkan ini kita naikkan, ya, kita naikkan menjadi 60 misalkan. Nah, kita lanjutkan untuk simulasinya, apakah dia akan semakin turun atau semakin naik. Nah, ini bisa dilihat di sini selisihnya semakin naik ya. Jadi kita turunkan aja ketinggiannya. Ini kalau secara manual harus memang seperti itu ya. Jadi kalau kita ubah ini jadi 50%, nah di sini errornya juga akan turun ya. Nah, bisa lihat berapa lama waktu yang diperlukan dia. Nah, yang harus diamati di sini berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengontrol secara manual ya. Nanti itu harus di record. Jadi waktu berapa lama sampai kita dapat mencapai nilai errornya 0,1 m tadi ya. Nah, seperti itu yang harus menjadi pembahasan di pembahasan nantinya. Ya, itu tadi adalah prosedur untuk mode tanpa controller. Kemudian kita beralih pada mode controller manual ya. Jadi prosedurnya sama dengan yang sebelumnya ya, pengaturannya sama, cuma nanti tinggal disesuaikan dengan nilai variabel yang divariasikan gitu ya. Nah, bedanya kalau di sini, kalau tadi nilai U-nya kita konstan, kita atur konstan. Kalau di sini nanti pada mode manual, kita harus mengatur nilai U ini ketika disturbance atau F-out-nya ini divariasikan ya. Karena kalau kita memvariasikan disturbance ini, maka nilai ketinggian atau level pada fleece tank ini akan berubah. Nah, bagaimana caranya mengendalikan secara manual? Yaitu dengan cara mengubah persentase dari U ini. Sampai kita dapatkan ya, kita harus mendekati nilai kontrol error ini sebesar 0,1 meter. Nah, dalam mode kontrol manual ini yang perlu diperhatikan tadi, selain kita mengamati nilai kontrol errornya supaya kita menjadikan
kontrol error 0,1 meter ya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga bagaimana apa sih kekurangannya gitu ya kalau kita menggunakan kontrol manual seperti ini gitu ya. Nah, terutama dari segi ekonomis, kemudian dari segi keamanan gitu ya. Kalau kita menggunakan mode kontrol manual seperti ini, apakah bisa digunakan secara berkelanjutan seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa pada saat penyimpanan file ya, ketika nanti dari satu mode ke mode yang lain itu harus diubah namanya agar memudahkan ketika nanti Anda mengolah datanya ya. Karena nantinya data yang dari file Excel itu akan Anda olah kemudian dijadikan grafik untuk kemudian nanti akan dibuat pembahasan di laporan nanti ya. Oke. Untuk mode yang ketiga kita akan menggunakan mode otomatis ya. Nah, ini kontrolernya mode otomatis, artinya tidak dilakukan secara manual tetapi menggunakan sistem. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Secara umum di awal itu sama seperti ketika kita mulai prosedur di mode yang pertama tanpa controller dan mode yang kedua dengan kontrol manual. Tetapi perbedaannya di sini kita mengatur nilai amplitudo ya. Amplitudo tadi ada di measurement parameter di sini. Nah, nilai amplitudo ini menjadi 10% ya. Setelah itu, setelah kita mengganti nilai amplitudonya menjadi 10%, nah sama seperti yang mode sebelumnya, yang kita akan ubah nanti atau kita variasikan adalah nilai dari F out sebagai disturbannya. Jadi nanti silahkan diikuti modul atau variabel yang belum diberikan. Misalkan di sini saya pakai 1500 dahulu ya. Kemudian kita amati, perbedaan utamanya kita harus mengubah dulu. Kita harus mengubah dulu modenya. Kalau tadi itu masih mode manual, maka kita ubah jadi mode otomatis. Nah, kalau kita menggunakan mode otomatis, secara otomatis persen U tidak bisa kita ubah karena dia akan menyesuaikan ya. Jadi sebagai variabel variabelnya nanti kita akan mengganti atau kita akan memvariasikan nilai F out sedangkan variabel berubahnya adalah nilai U supaya ketinggian di dalam tangki tetap terjaga sesuai dengan set point seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah tadi mengganti nilai amplitudonya, maka kita lanjutkan dengan mengklik tombol continue. Sebagai tambahan saja, ini saya lanjutkan karena untuk penjelasan aja ya, tapi sebetulnya nanti ketika Anda dari mode 1 ke mode 2 harus disimpan dulu, dari mode 2 ke mode 3 harus disimpan dulu. Filenya di-clear ya, chartnya di-clear agar tidak membingungkan nantinya ya, dan di-rename sesuai dengan kategorinya masing-masing gitu ya. Kemudian kalau sudah kita klik continue, maka dia akan mensimulasikan sesuai dengan mode yang kita pilih tadi yaitu automatic. Nah, perbedaannya terlihat signifikan ya. Kalau tadi bisa dilihat dari grafiknya saja ya, dari grafiknya sudah terlihat sekali. Kalau ini otomatis dia akan mengejas nilai U untuk mendapatkan set point sesuai dengan yang kita atur ya. Dalam hal ini kalau di sini 10 meter set pointnya. Partial errornya juga silahkan diamati sendiri nanti apa sih perbedaannya ketika kita menggunakan mode 1, mode 2 ataupun mode 3. Itu bisa diamati dan dianalisa.
Ya, jadi kalau pada mode otomatis ini silakan diamati respon sistem ya, ketika F out-nya diubah gitu ya, seperti apa, kemudian diamati juga kontrol errornya, bagaimana perubahan kontrol errornya seperti apa gitu ya. Jadi bedanya apa dengan pada mode tanpa controller dan controller manual ya, itu yang akan diamati dan dianalisa. Oke, jadi selanjutnya adalah tugas ya. Tentunya nanti setelah praktikum menggunakan simulator SimView tadi, tugas kalian yang pertama adalah menjelaskan perbedaan respons level pada sistem tanpa controller dengan kontrol manual dan dengan kontrol mode automatic. Apa perbedaannya? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, buatlah grafik ya dari data-data yang telah Anda peroleh. Nah, buat grafik U versus T dengan H versus T pada masing-masing variabel berubah yang ditentukan. Nah, jadi pada masing-masing mode juga ya. Jadi pada masing-masing mode, pada masing-masing variabel. Nah, buatlah grafik U versus T. Jadi nanti kalian akan bisa membandingkan bagaimana sih pada mode tanpa controller dengan mode controller, nilai U-nya seperti apa, kemudian nilai H-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu yang nanti kalian harus menjelaskan. Dari grafik-grafik tersebut jelaskan seperti apa ya. Kemudian yang ketiga, manakah sistem mengontrol ketinggian atau level kontrol yang paling efektif dan efisien? Jelaskan ya. Nah, tugasnya itu silahkan dibuat ya dengan mempresentasikan. Jadi nanti tugasnya dikerjakan, kemudian dikerjakan bisa dalam bentuk grafik gitu ya, penjelasan dan grafik ya. Kemudian boleh menggunakan PPT, banyak pakai PPT sebetulnya ya, menggunakan PPT. Kemudian nanti silahkan kalian membuat pembahasannya dan dipresentasikan seperti pengerjaan LKM pada sebelumnya. Kalau LKM kita ganti dengan simulasi pada modul ini, kemudian nanti videonya tetap kita berupa video ya. Jadi videonya adalah pengerjaan atau pembahasan dari tugas-tugas yang ada di modul ini. Baik, sekian dari saya akhiri. Selamat belajar dan selamat bersenang-senang dengan simulator SimView. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.